Baik, perkenalkan nama saya Putu Danudria dari program studi Sistem Informasi semester 4 kelas B, NIM 1815091035. Di sini saya akan mendemonstrasikan sistem informasi perpustakaan yang telah saya edit, rancang, dan buat. Yang pertama saya akan melakukan proses create anggota. Jadi di sini saya akan menambah anggota. Di sini saya akan menambahkan nama Naruto. Lalu ada field name, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan prodi. Di sini saya akan mengisi fieldnya terlebih dahulu. Lalu kita klik submit, maka akan terlihat di view index data anggota yang baru. Di sini kita bisa melakukan action seperti edit dan delete. Jika kita melakukan delete, maka akan ada alert message mengenai apakah Anda yakin menghapus data ini. Dan di database akan terlihat anggota berkurang satu, jadi hanya ada 2, Naruto dan Luffy. Jika kita edit, maka kita bisa mengganti value dari masing-masing field pada tabel anggota. Lalu jika kita klik ubah, maka akan berubah recordnya. Selanjutnya kita akan ke data buku. Di sini saya sudah menambahkan 4 buku, dan sama seperti anggota, di sini kita bisa lakukan edit, tambah, dan delete. Di sini jika kita edit, menambahkan record baru di bagian judul buku. Hanya jika klik update, maka akan berubah datanya dan ada flash message berhasil. Di sini kita bisa melihat show atau detail dari data buku yang sudah kita edit. Selanjutnya, jika kita melakukan tambah buku, kita bisa mengisi field dari tabel pada bagian buku baru. Di sini kita bisa mengisi untuk judul dan ISBN. Di sini sifatnya required, jadi wajib diisi. Selanjutnya kita klik submit. Lihat data berhasil disimpan, dan jika kita delete, maka akan ada flash message juga dan data akan hilang. Selanjutnya data user. Data user ini merupakan user yang akan mengelola sistem ini. Ada level admin dan level user. Lalu ke bagian paling penting, yaitu transaksi. Di sini saya akan melakukan tambah transaksi dengan kode transaksi yang otomatis menyam di tanggal 4 dan mengembalikan lewat 7 hari, yakni tanggal 12. Kita cari buku, cari anggota Naruto, lalu keterangannya kita isikan
submit, akan terlihat di sini ada message nggak boleh minjam lama-lama, karena syaratnya adalah maksimal 7 hari atau 1 minggu. Jika kita kembalikan tanggal 9, pinjam buku yang sama Naruto, keterangannya boleh 0, boleh diisi. Jika kita klik submit, maka akan terdaftar. Di sini terlihat kita berhasil melakukan peminjaman buku. Kita tambah transaksi lagi. Kita akan pinjam tanggal 4 dan kita kembalikan tanggal 5. Pinjam lagi, kita cari anggota. Lalu submit. Lihat kita sudah melakukan 2 transaksi. Selanjutnya kita akan melakukan tambah buku untuk melakukan transaksi pada bagian buku yang hanya jumlahnya 1. Jadi ketika buku ini dipinjam, maka jumlahnya akan 0. Jadi ketika jumlahnya 0, maka kita akan melakukan transaksi. Buku yang jumlahnya 0 tidak akan muncul di daftar buku yang bisa dipinjam. Jadi di sini kita akan mengisi field buku baru. Judul, ISBN, pengarang, penerbit, GeForce Cahaya Ltd. Jumlahnya kita isikan 1. Deskripsi masukkan sesuai buku. Selanjutnya kita simpan. Akan terdaftar. Cara menggunakan Mendeley dengan mudah, stoknya 1. Jika kita melakukan transaksi peminjaman buku Mendeley, ada dipinjam oleh Luffy, submit, maka kita berhasil melakukan peminjaman. Jika kita cek di daftar buku, maka stoknya akan 0. Terlihat stoknya 0 karena dipinjam oleh Luffy. Selanjutnya kita akan melakukan action pengembalian buku. Di sini kita akan mengembalikan buku yang jumlahnya 1, yaitu buku Mendeley. Berhasil. Akan statusnya kembali. Di sini harusnya buku Mendeley sudah terdaftar lagi. Ya, ada stoknya 1. Artinya dia sudah kembali. Jika kita ingin meminjam buku Mendeley itu lagi, maka dia akan terdaftar. Submit. Ya. Jika kita melakukan delete, maka data transaksi ini akan terhapus. Delete. Ya. Jika dilihat di database, kita gunakan database. Nah, terlihat ada 4 transaksi dengan satu status kembali sesuai dengan yang ada di website, di sistem. Seperti itu. Baik, pada proyek ini terdapat relasi antar tabel, anggota, transaksi, dan buku, dan juga ada tabel user. Di sini tabel transaksi mengambil foreign key dari ID buku dan ID anggota. Yang pertama adalah anggota, tabel anggota. Untuk membuat tabel anggota, kita bisa melakukan migration create anggota. Nah, di sini
tabel namanya ID, kita buat sifatnya increment. Lalu ada name integer, nama string, tempat lahir string. Nah, ini ada keterangan nullable, artinya dia boleh diisi kosong. Ini jika jenis kelamin, tipenya any, option, laki-laki dan perempuan. Lalu prodi, tipenya string, nullable, bisa diisi, bisa tidak diisi. Selanjutnya adalah membuat tabel buku. Tabel buku ini juga sama, ID bersifat increment, nama tabelnya buku, judul tipe datanya string, ISBN string, boleh diisi kosong, maksimal karakternya 25, pengarangnya string, boleh diisi kosong, penerbit boleh diisi kosong, tahun terbit boleh diisi kosong, jumlah buku. Nah, di sini deskripsi teks label bisa diisi kosong. Lalu ada lokasi yang bersifat random yang menyatakan lokasi pada rak berapa buku tersebut disimpan. Ada pilihan rak 1, 2, dan 3. Lalu ada string cover, bisa diisi kosong. String cover ini merupakan gambar dari buku tersebut. Selanjutnya adalah transaksi. Di transaksi ini kita memerlukan ID anggota dan ID buku. Jadi kita buat tabel transaksi, biasa ID buat auto increment, lalu string, kode transaksi dengan string. Nah, di sini lihat anggota ID integer dan anggota ID atau ID anggota adalah foreign key yang diambil dari ID anggota atau ID pada tabel anggota. Saatnya juga sama, ID buku integer, yang mana ID buku adalah foreign key yang diambil dari ID pada tabel buku. Ini juga sama, tanggal pinjam date, tanggal kembali date. Nah, ini status pinjam atau kembali, tipe enum, artinya ini akan berguna untuk memberikan action apakah sedang dipinjam atau sudah dikembalikan. Lalu keterangan ini bisa diisi kosong, label, dan tipe teks. Hanya keterangan boleh diisi kosong karena data-data ini merupakan transaksi sifat sangat penting. Selanjutnya ini adalah membuat tabel user. Tabel user di sini ada levelnya, user biasa atau admin. Username ini, ketika kita mau username, maksimal karakternya adalah 15 dan sifatnya ini. Seperti itu. Jadi ketika sudah berhasil membuat ini semua, relation ini, maka relasinya adalah sebagai berikut. Bahwa transaksi merupakan ID buku dan transaksi merupakan ID anggota. Seperti itu. Selanjutnya, setelah tabel ini berhasil dibuat, kita akan membuat model. Model pertama adalah model anggota. Jadi kita mengisi tabel anggota. Yang kita isi adalah name, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, ada JK dan prodi. Dan with one to one ini mengarah ke kelas user, dan ini untuk function transaksi one to many mengarah ke kelas transaksi. Jadi satu anggota bisa melakukan banyak transaksi, seperti itu.
selanjutnya pada buku. Buku ini juga sama, diisi pada tabel buku yang bernama tabel buku. Yang diisi adalah judul, ISBN, penerbit, pengarang, tahun terbit, jumlah buku, lokasi, deskripsi, dan cover. Dengan metode one to many, memiliki buku ini, model ini akan memiliki metode one to many ke bagian transaksi, kelas transaksi. Artinya satu buku itu bisa ada di banyak transaksi jika bukunya lebih dari satu. Jika bukunya satu, maka dia hanya ada di satu transaksi saja. Karena bukunya sudah habis, tidak bisa ada di transaksi lain lagi. Selanjutnya adalah transaksi. Transaksi ini kita pada mengisi pada tabel transaksi, yang diisi adalah kode transaksi, anggota, buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, status, dan keterangan. Nah, jadi pada model transaksi ini kita akan melibatkan anggota dan buku. Email, password, level, apakah admin atau user. Public function anggota, jadi user hanya memiliki satu akun anggota saja. Itu untuk modelnya. Jadi model ini anggota terlibat ke transaksi, buku terlibat ke transaksi. Anggota dapat melakukan banyak transaksi, satu anggota dapat melakukan banyak transaksi, dan satu buku bisa terlibat di banyak transaksi jika bukunya lebih dari satu. Dan maka dari itu transaksi melibatkan model anggota dan buku. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang controller. Jadi di sini ada controller anggota, buku, dan transaksi. Pertama adalah controller anggota. Pada proyek ini kita menggunakan konsep dari resource controller. Pada proyek UTS, ketika saya membuat controller, kita menggunakan sederhana, tidak menggunakan konsep resource. Jadi di sini saya yang terdaftar. Jika kita menggunakan konsep resource controller, maka semua fungsi CRUD atau create, read, update, delete pada controller akan kita jadikan sebagai satu grup root. Jadi semua fungsi di anggota controller ini nanti di root akan terdaftar sebagai satu package atau satu grup, sehingga tidak memerlukan banyak detail fungsi yang spesifik di bagian root. Pada bagian root ini, dengan menggunakan sintaks PHP artisan make anggota controller, lalu isi main R, atau PHP artisan make controller, baru spasi nama controller R atau resource. Dengan menggunakan sintaks tersebut akan langsung otomatis membuat 7 metode CRUD, yaitu yang ada di sini.
index, create, store, show, edit, update, dan destroy. Yang akan saya jelaskan pertama adalah public function index. Public function index ini, indeks berguna untuk membaca keseluruhan data yang ada di database dan akan melakukan return view dengan mengambil data pada tabel tertentu di database. Sebagai contoh di sini saya akan mengambilkan data pada tabel anggota. Sehingga data yang diambil pada tabel anggota akan di-return ke view back atau melempar data yang mana variabel data itu adalah isi semua dari tabel anggota. Ini function create. Sesuai namanya, create ini untuk menampilkan form create, jadi tidak untuk melakukan input data. Jadi untuk function ini kita akan mereturn view pada bagian form pembuatan nama anggota, seperti itu. Jadi di sini ada syaratnya, kalau levelnya dia user itu di bawahnya admin, maka akan keluar alert seperti ini. Kalau dia tidak user, berarti dia admin, maka dia akan return ke view ini. Kalau dia user, maka kembali ke redirect lagi. Selanjutnya adalah ini adalah kelanjutan dari function create. Jika di create kita hanya return a form untuk mengisi data, di store kita melakukan proses penyimpanan datanya. Jadi alurnya adalah insert data, lalu redirect pada root index. Nah, di sini kita variabel count menghitung anggota di mana kita merequest name, input user input name, lalu dilakukan dengan tujuan name-nya ini sudah harus diisi dan unik. Jika kita di bagian name ini kita menginputkan name, if count lebih dari 1, artinya ada name yang sama, maka akan muncul already exist, name sudah ada, lalu return lagi ke anggota. Selanjutnya adalah kita validation request. Ini supaya dia unik, name-nya string, required wajib diisi, tidak boleh null. Itu juga nama dan unik pada tabel anggota. Alert sukses, berhasil, data telah ditambahkan. Jika sudah ini terjadi, maka return lagi dia, redirect ke root anggota index, seperti itu. Jadi di sini adalah proses penyimpanan datanya, proses insert datanya. Ya, kita ke show. Perbedaan show dan index adalah, kalau indeks melihat data keseluruhan, kalau show itu kita hanya mengambil satu data aja. Dengan kalau di sini saya di sini parameternya ID. Jadi kalau di indeks itu menampilkan data keseluruhan, kalau di show ini kita ngambil satu data aja yang ingin kita tampilkan. Nah, ini syaratnya, levelnya harus admin, bukan user.
tabel anggota, kita find berdasarkan ID. ID ini adalah ID lalu lempar data, compact data. Nah ini jika diklik ya, untuk menampilkan satu data saja. Jadi ini kan indeks keseluruhan. Ya indeks. Kalau show itu kita hanya untuk menampilkan spesifik satu ID saja. Update merupakan metode yang kurang lebih sama dengan create. Fungsi yang sama dengan show, yaitu untuk mengambil single data, hanya view-nya saja yang berbeda. Kalau show itu view-nya form yang hanya melihat detail saja, sedangkan edit merupakan form yang kita akan melakukan proses edit data. Di sini edit anggota, di sini share juga sama, harus ada. Nah, di sini kita anggota pada tabel data, pada tabel anggota dicari berdasarkan ID, lalu return ke view edit, lempar data, lempar compact data. Datanya itu ya tabel anggota. Adalah update. Kalau show mirip dengan edit, maka update ini sama dengan create. Metode update ini kita memanggil satu collection saja, data saja dari tabel anggota yang sudah diterima. Jadi ketika sudah berhasil melakukan proses edit, maka kan data berhasil disimpan, berhasil data telah dirubah, return redirect lagi ke anggota. Selanjutnya function destroy. Destroy ini untuk operasi delete, sama seperti project OTS-nya, mencari ID untuk melakukan proses delete, lalu alert sukses, data berhasil dihapus, return redirect root anggota index seperti itu. Hal ini saya juga menggunakan konsep resource controller, sama seperti anggota di sini. Pada indeks kita untuk menampilkan data keseluruhan, return view buku indeks, mengambil data keseluruhan di tabel buku. Itu juga sama, create buku dot create. Nah ini yang agak berbeda karena tadi nama dan name itu tidak nullable, tidak bisa diisi kosong. Kalau yang di buku yang tidak nullable itu adalah judul dan ISBN. Artinya dia wajib diisi, makanya dia required string. Tidak adanya string. Function ini jika ini adalah ketika data yang nullable itu tidak diisi, maka akan diisi secara acak.
Pada bagian cover, jika tidak diisi maka akan ditetapkan default value-nya 0. Selanjutnya proses create. Untuk menampilkan form create-nya, jadi di sini kita judul itu yang kita form untuk meminta user mengisi nama, mengisi record pada buku. Jika sudah berhasil maka alert sukses, lalu return redirect ke root buku bagian index. Untuk show juga sama. Untuk show kita hanya mengambil satu data buku saja untuk ditampilkan. Return ke view show. Edit juga sama seperti anggota. Update juga sama. Dan baik, selanjutnya adalah controller transaksi. Jadi di sini juga menggunakan konsep resource controller. Untuk bagian index kita akan melakukan membaca keseluruhan data. Jadi pada tabel transaksi ini kita akan mereturn index view index pada folder transaksi dengan melempar data compact data yang yaitu adalah data transaksi. Selanjutnya adalah method create. Method create ini untuk menampilkan form create. Jadi barisnya ini diurutkan berdasarkan ID secara descending atau dari besar ke kecil. Berada paling atas. Lalu inisiasi kode yang dimulai adalah TR00001. Jadi ketika row count-nya lebih dari 1, maka jika less ID terakhir kurang dari 9 artinya TR0000, maka dia akan ditambah 1. Jadilah dia TR 000 10. Nah, seperti itu. Jika tidak, berarti ID-nya ini lebih dari 9. Maka kita buat kondisi lagi, less ID-nya kurang dari 99. Maka ini tambah 1. Sama seperti yang di atasnya. TR 0 100. Itu juga ini bawahnya, jika kurang dari 99 maka TR 0 1000. Ini juga kurang dari 9999 TR 0 10.000. Jika bukan bagian ini, maka kan ini sudah habis, maka dia akan langsung tambah 1. Less ID terakhir tambah 1, misalnya TR. Nah, ini merupakan logika untuk melakukan penomoran kode transaksi. Ini tidak bisa dilakukan auto increment karena kita menggunakan kombinasi huruf dan angka. Selanjutnya
pada bagian buku, jika jumlah buku lebih dari 0, dia meminjam buku, maka mengambil anggota di database dengan tabel anggota, lalu return view, create transaksi, melempar data atau compact, buku, kode, dan anggota. Ini adalah kode transaksi, buku, dan anggota. Selanjutnya store. Store ini untuk menyimpan data. Nah, ada syarat, yaitu maksimum peminjaman adalah 1 minggu. Jadi date-nya akan kita tetapkan +7, maksimalnya +7. Lalu variabel minggu, date, year, month, date, variabel T bukan ini, maksimalnya. Lalu jika kita nge-request tanggal kembali lebih besar daripada variabel minggu, yang dimana variabel minggu ini adalah tanggal sekarang dan 7 hari ke depan, jika lebih dari itu maka akan menampilkan pesan error, nggak boleh minjam lama-lama. Selanjutnya adalah validasi requestnya. Ini yang wajib diisi: kode transaksi, tanggal pinjam, tanggal kembali, ID buku, ID anggota. Selanjutnya variabel transaksi kita create. Nah, di sini request kode transaksi, kita meminta kode transaksi get tanggal pinjam sampai status. Jika sudah berhasil menyimpan data, maka statusnya akan menjadi pinjam. Lalu karena sudah meminjam buku, maka seharusnya data di buku bahkan berkurang 1 karena ada yang meminjam. Maka di variabel transaksi buku, berdasarkan ID buku, kita lakukan proses update. Jumlah buku pada variabel transaksi, di bagian jumlah buku kita kurangi 1. Lalu data berhasil ditambahkan, kita redirect ke transaksi, bagian index. Selanjutnya show. Sama seperti sebelumnya, ini ada syaratnya. Kalau sama dengan user tidak boleh. Akan return compact data transaksi show. Artinya kita melihat detail satu ID transaksi seperti ini. Saya pinjam nih detailnya. Selanjutnya adalah fungsi edit. Fungsi edit ini yaitu mengambil single data untuk melakukan proses edit. Ini syaratnya juga sama, kalau user tidak boleh masuk, dan akan return view buku edit, melempar atau compact data. Di sini kita akan menampilkan form data apa yang ingin diubah. Selanjutnya adalah public function update. Nah, update ini adalah kita melakukan proses penyimpanan data setelah pengisian di form edit. Jadi status kembali, di mana ini adalah untuk proses atau logika pengembalian buku. Jadi statusnya tadi yang awalnya pinjam,
ini akan menjadi kembali ketika kita mengklik action pengembalian buku. Nah, karena buku kembali, maka otomatis bukunya yang tadi berkurang akan bertambah seperti semula. Maka jumlah buku bertambah 1 seperti itu. Nah, berhasil data diubah direct lagi. Caranya untuk destroy. Destroy ini sama seperti sebelumnya, kita delete data di transaksi. Kita lakukan berdasarkan ID transaksi, proses delete, dan pesan alertnya berhasil, data telah dihapus. Return redirect lagi ke indeks transaksi. Selanjutnya ini adalah home controller. Home controller ini merupakan dashboard di mana kita ingin menampilkan data-data penting saja kepada user, data transaksi, anggota buku. Data yang penting ini wujudnya adalah seperti ini. Kita bisa lihat ada transaksi sedang pinjam buku anggota, dan ini ada transaksi yang sedang terjadi. Baik, di sini ada transaksi sedang dipinjam buku anggota dan data transaksi. Dari itu kita perlu menampilkan data-data ini. Ini ada di controller home. Controller home ini kita melakukan di variabel transaksi, kita ambil data transaksi, begitu juga pada anggota, buku, lalu variabel data di tabel transaksi, di mana status pinjam kita cari berdasarkan ID anggota. Jika tidak, status pinjam ini kita ambil datanya, lalu return view compact. Nah, yang dilempar adalah data transaksi, anggota, buku, dan data transaksi seperti ini. Seperti itu. Nah, ini untuk controller home, controller user. Di sini kita jika ingin melakukan penambahan user, sama seperti pada anggota, tapi yang kita pusatkan sini adalah anggota, buku, transaksi, dan home controller. Karena pada dasarnya user ini bisa menambahkan anggota untuk yang mana anggota bisa meminjam buku yang terdaftar di data transaksi. Data-data penting tersebut akan ditampilkan di dashboard pada home controller. Seperti itu. Baik, itu untuk bagian controllernya. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai root. Jadi karena beberapa controller menggunakan konsep controller resource, maka controller yang melakukan resource controller ini rootnya juga memiliki root resource seperti user, anggota, buku, dan transaksi. Dia akan langsung mengarah ke user controller, anggota, buku, dan transaksi. Di sini terlihat di controller home hanya public function index saja. Maka menggunakan root seperti biasa, yaitu get, home controller. Kelebihan dari konsep resource ini adalah kalau project UTS sebelumnya rootnya seperti ini, panjang sekali, mendetail, spesifik ke setiap public function. Kalau ini tidak, misalnya controller buku akan mengarah ke resource buku controller. Buku controller sudah ada 7 metode dari index sampai destroy seperti itu. Jadi lebih efisien jadinya. Selanjutnya adalah ke view. Di sini ada view master, yaitu layout. Layout ini terdiri dari
sidebar ya. Jadi app untuk bagian ini, sidebar untuk bagian ini. App ini merupakan view master dan di extend ke bagian kotak, buku dan transaksi. Nah, di sini bisa terlihat extend layout app. Ada bagian app. Yang pertama section content. Di sini ada tambah anggota baru. Ada perpustakaan, data anggota, tambah anggota baru. Tambah anggota baru. Di sini create. Nah, kalau kita ke indeks dulu. Nah, di indeks ini kita akan menampilkan data secara keseluruhan. Di sini ada data anggota, nama, name, prodi, jenis kelamin, lalu ada action. Nah, di sini actionnya adalah berbentuk drop down, edit dan delete. Actionnya ini seperti yang tadi bilang, ada edit dan delete. Lalu ada jenis kelamin, enum, L untuk laki-laki dan P untuk perempuan. Nah, untuk action di sini ada edit. Nah, action edit ini dia harus ke root anggota edit berdasarkan ID. Lalu untuk action delete, dia destroy, delete, ini delete. Selanjutnya adalah edit. Nah, edit ini ketika kita lakukan for action edit, di sini akan terlihat. Untuk edit ini sama, extend layout app berdasarkan ID anggota, judulnya edit anggota. Nah, recordnya ini judulnya sama seperti yang ada di indeks, nama, name, sama dengan yang akan kita input di bagian create. Nama, name, seperti itu. Prodi, nah, pilihannya option. Lalu ada button submit dengan type submit untuk mengirim data. Lalu klik ubah dan reset untuk mengubah. Lalu akan kembali ke indeks, ke halaman ini jika klik back, jika kita memilih back. Selanjutnya adalah create. Di bagian create ini sama seperti edit. Kita mengisi nama, name, nah, prodi. Nah, jika sudah diklik submit akan root ke anggota indeks seperti itu. Root anggota indeks, edit anggota indeks. Sama seperti ini anggota indeks. Itu untuk view. Hanya untuk buku sama create. Nah, di sini tambah buku baru, data buku. Ini merupakan bagian indeks. Nah, ini sama seperti anggota. Ini adalah recordnya. Di sini kita menampilkan data-data buku di database. Nah, di sini ada action,
drop down edit dan delete. Nah, ini adalah flash message ketika kita melakukan proses delete. Dan ini untuk edit action, kan ada edit dan delete, akan mengarah ke root edit, buku edit. Selanjutnya adalah show. Show ini adalah melihat detail satu buku, satu subjek buku saja, seperti ini. Sama, di sini kita melihat detail, mengambil data, pengarang, penerbit. Nah, di sini ada option apakah dia di rak 1, 2, 3. Ini akan ada juga di bagian create dan edit. Lalu ke bagian root ke buku index. Selanjutnya adalah create, tambah buku. Nah, di sini sama seperti bagian edit, kita akan menyimpan data buku ke database. Ini tambah buku baru, judul, nah ini required, nah, seperti itu, sampai ke lokasi rak 1, rak 2, rak 3. Cover ini dia tidak required karena di database kita sudah set dia nullable, boleh dikosongkan. Lalu type submit, reset, root ke buku index. Selanjutnya pada bagian transaksi. Transaksi ini. Di bagian ini sama. Jadi sesungguhnya konsep semua view buku, layout buku, anggota transaksi ini sama, melibatkan create, index, show, seperti itu. Jadi di sini kode transaksi, sini menambah. Kalau kita ke kode ke transaksi, nah di sini langsung kita ke indeks transaksi, kita ke indeks. Di sini kita ke indeks, tambah transaksi, data transaksi, kode nih akan record yang akan kita isi. Lalu ketika kita memilih ID data, untuk diklik akan mengarah ke data, kode transaksi, judul buku, anggota, tanggal pinjam, tanggal kembali, date, month, year, DMY. Lalu di sini ada status pinjam dan kembali. Jadi view transaksi ini tidak ada subview pada bagian edit karena transaksi ini tidak bisa kita edit. Kita hanya bisa melakukan action, sudah kembali atau delete. Pada bagian show ini kita melihat detailnya. Jika kita klik, terlihat kode transaksi, error, sama seperti yang di indeks. Selanjutnya adalah create. Nah, di bagian create ini juga sama. Create ini adalah ketika kita melakukan transaksi baru. Ketika kita back, nah ini adalah form ketika kita melakukan transaksi. Di ini view untuk menampilkan apa saja yang perlu kita isi. Pinjam, tanggal kembali,
buku, anggota, terangan, dan back. Seperti itu. Selanjutnya adalah view home. View home ini apa? View dashboard, dia menampilkan data penting saja, seperti yang saya bilang sebelumnya tadi. Jadi home ini terhubung ke controller home yang ini. Home ini fungsi-fungsinya berada di controller home. Jadi di sini kita hanya menampilkan apa saja yang tampilannya seperti apa, seperti itu. Di sini transaksi. Ini transaksi ada berapa? Di sini kita gunakan count, jumlah transaksi. Akan mengambil data di database pada tabel transaksi, menghitung count dari total seluruh transaksi. Sama juga seperti sedang dipinjam, count where pinjam, yang statusnya pinjam. Status pinjam ini didapat dari tabel transaksi. Lalu ada buku dan anggota. Buku ini juga sama, count, tabel buku, jumlah datanya berapa. Anggota juga sama, count, tabel anggota, berapa ada anggota. Nah, ini data transaksi sedang dipinjam. Ini artinya kita ada data tabel untuk bagian tabel transaksi. Kita tampilkan di sini. Udah buku peminjam pernah kembali, seperti itu. Jadi di sini sama seperti yang ada di indeks transaksi ini. Kita menampilkan tabelnya seperti itu. Selanjutnya, jadi kesimpulan dari project ini adalah kita memanfaatkan data tabel. Lalu kita menggunakan migration. Nah, sini lalu kita menggunakan model anggota, buku, transaksi, user. Lalu pada controller dan root kita menggunakan konsep resource, sehingga kita menggunakan satu package group yang menjadi satu, sehingga pada root kita membuatnya menjadi lebih singkat seperti ini. Baik, sekian penjelasan project yang saya buat mengenai sistem informasi perpustakaan dengan menerapkan konsep controller dan root resource yang sangat memudahkan proses pembuatan project. Dan itu juga ada proses migration, sehingga bisa membuat tabel hanya melalui VS Code dengan mudah. Kita bisa setting foreign key. Lalu untuk tabel yang sudah diisi itu, kita bisa mengisinya dengan membuat model apa saja yang diisi. Setelah itu kita membuat controller dengan konsep resource seperti yang sudah dibilang. Lalu membuat rootnya, lalu membuat view-nya. Akan kemana dia diarahkan. Sekian penjelasan project saya. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan pemahaman mengenai pembuatan project sistem informasi